Selamat siang Bapak Ibu, kita bertemu kembali dalam renungan singkat hari ini. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita meminta tolong kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapak yang sungguh baik, kami berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk berkat anugerah yang Tuhan berikan buat kami sampai hari ini. Bapak, sebentar kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus, bantulah kami supaya kami bisa memahami apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, renungan kita siang ini dari 1 Korintus 15 ayat 3-4. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita hari ini kematian dan kebangkitan Kristus untuk mengentaskan manusia dari dosa. Bapak Ibu, ini merupakan pernyataan Paulus kepada orang-orang yang meragukan tentang kebangkitan kematian Tuhan Yesus. Karena pada saat itu ada orang-orang di jemaat Korintus sedang bimbang terkait dengan berita kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka bertanya, sungguhkah Yesus bangkit? Bagaimana mungkin seseorang yang telah mati dapat bangkit kembali? Siapa yang membangkitkan? Apakah ada saksi terpercaya yang melihat peristiwa tersebut? Kalau ada, berapa banyak yang melihat peristiwa tersebut? Hal ini menunjukkan ada orang yang tidak percaya tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Paulus menjawab keraguan orang-orang yang tidak percaya tentang kematian dan kebangkitan Yesus dengan memberikan bukti yang bisa meyakinkan bahwa ada saksi yang melihat Tuhan Yesus bangkit, yang melihat kebangkitan Tuhan Yesus. Semua yang disampaikan Paulus sesuai dengan kitab suci. Kalau kita baca tadi di ayat 3 dan 4 ya Bapak Ibu. Paulus tidak menyampaikan argumennya sendiri. Tetapi Paulus ada dasar tertulis yang dikemukakan, yaitu dengan kitab suci. Sebenarnya berita tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus ini sudah dibuatkan di Perjanjian Lama. Dan untuk lebih meyakinkan jemaat di Korintus, Paulus di bacaan kita ini, di ayat-ayat berikutnya, Paulus itu menyampaikan saksi-saksi yang melihat. Paulus menyebutkan beberapa nama, dia menyebutkan ada Kefas, ada Yakobus, dan ada yang lainnya untuk meyakinkan jemaat di Korintus. Nah Bapak Ibu, kita juga diingatkan kembali hari ini, supaya kita mengingat kembali, supaya kita meyakinkan diri kita kembali, Tuhan Yesus itu yang kita sebut sebagai juru selamat kita benar-benar mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Kalau di bacaan ini Paulus mengatakan sampai 2 kali sesuai dengan kitab suci. Bukan berdasarkan yang ini atau yang itu, tapi sesuai dengan kitab suci, ada dasarnya yang kuat. Jadi di sekitar kita mungkin juga ada orang-orang yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah itu mati, bangkit pada hari yang ketiga. Kita bisa menyampaikan ini sebagai bukti kepada orang-orang yang tidak percaya tersebut. Kemudian firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita kembali supaya kita berani menyampaikan, menyaksikan bahwa Tuhan Yesus itu mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah Bapak Ibu, sebagai bukti juga bahwa Tuhan Yesus itu mati dan bangkit, ya kita semua umat yang percaya kepada Tuhan
menjadi umat yang berkemenangan, memiliki hidup baru, dan kita selalu bersama Tuhan. Dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematianlah kita mampu melakukan aktivitas kita hari ini, kita bisa melakukan semua kegiatan-kegiatan kita bisa menjalani, melewati hari-hari kita yang penuh dengan tantangan. Ya Bapak Ibu, jadi pesan firman Tuhannya hanya 2 hari ini untuk kita semua. Ya Tuhan itu yang kita sembah, kematian dan kebangkitannya untuk mengentaskan manusia dari dosa, sehingga kita hidup berkemenangan hari ini. Yang kedua, kita kiranya diberikan keberanian untuk menyampaikan hal ini juga kepada orang-orang di sekitar kita, khususnya untuk orang-orang yang tidak percaya. Itulah yang membuat kita hari ini bisa bertahan hidup. Ya, demikian kebenaran firman Tuhan untuk hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini bisa semakin menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk hari ini kami diberikan kesempatan boleh belajar bersama tentang kebenaran firman-Mu. Bapa, terima kasih kami boleh diingatkan kembali untuk kami selalu meyakini bahwa Tuhan telah mati untuk menebus dosa-dosa kami, bahwa Tuhan telah dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga untuk memberi keselamatan kepada kami. Mampukan kami Bapa, berikan kami roh keberanian supaya kami mampu menyaksikan berita ini kepada orang-orang di sekitar kami dimanapun kami berada. Inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, kita bertemu kembali di lain waktu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.